Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk sebagian umat muslim di dunia hari ini kita sudah merayakan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Sayangnya di Indonesia ini jadinya 3 hari jadinya ya. Kita hari ini, Muhammadiyah besok, pemerintah tanggal 21 gitu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Seru juga ya, ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Lebaran bisa sampai 3 hari hari pertamanya. Masya Allah. Ya. Gimana nih Bu, Lebaran kayak gini nih? Sebenarnya pengennya sih ya satu kata ya, satu umat muslim itu kan sebetulnya harusnya satu kata di bawah satu kepemimpinan gitu kan. Nah kondisinya kita sedang tidak seperti itu, tidak sedang satu komando gitu ya. Ya itulah, itu jadi jelasin dong gitu, biar pemirsa nih makin paham gitu kan. Kenapa kok bisa yang sampai ada yang lebarannya di hari Kamis, ada lebarannya yang di hari Jumat, ada yang di hari Sabtu. Apa sih basicnya yang diambil gitu loh? Ya, saking sedihnya sampai lupa ngebuka acaranya. Iya. Saya dengan Devi Ramadana. Saya Hanis, Benar Aini. Ketemu kembali di live talk show kita Bincang Hati spesial Lebaran ya. Saking spesialnya Lebaran kali ini, jadi rasanya malah sedih gitu. Ya, jadi kenapa? Ini kan sebenarnya awalnya emang dari satu Ramadan ya, satu Ramadan kita sudah berbeda hari juga dengan pemerintah waktu itu. Waktu itu masih bareng sama Muhammadiyah ya, sama-sama tanggal 18 waktu itu mulai. Sama-sama 18. Nah, ternyata pas 1 Syawalnya berbeda juga nih, sama Muhammadiyah berbeda, sama pemerintah berbeda juga gitu. Cuman sampai selisih 2 hari dengan pemerintah gitu. Nah, ini kenapa sih kok bisa berbeda-beda begini? Karena memang ada perbedaan tentang cara menetapkan ya, cara menentukan 1 Syawalnya itu kapan gitu. Nah, ini yang menjadikan akhirnya ada perbedaan. Jadi kalau secara umum metode penetapan bulan baru itu ada 2. Satu dengan metode ruqyat, dengan langsung melihat gitu ya, ruqyat hilal, langsung melihat hilalnya. Lalu dengan cara hisab, dihitung, perhitungan astronomi. Nah, Muhammadiyah itu menggunakan perhitungan astronomi. Nah, sebelumnya Muhammadiyah itu menggunakan perhitungan astronomi lokal. Jadi dia menghitung bulan itu terbit hanya di wilayah Indonesia saja. Nah, 2 tahun terakhir mereka sudah merevisi menjadikan hisab global. Jadi dimanapun terbit bulan dengan standar ketinggiannya gitu ya. Nah, mereka sudah menyatakan itu sudah masuk bulan baru. Nah, hasil hitungan mereka itu adalah 1 Ramadan kemarin 18 Februari, 1 Syawalnya itu 20 Maret. Nah, itu hasil hitungan mereka. Jadi mereka nggak melihat hilal lagi. Jadi nggak pakai mencari-cari hilal lagi. Jadi cukup dengan perhitungan hisab saja. Sehingga mereka bisa menentukan jauh-jauh hari. Nah, lalu metode yang kedua itu adalah ruqyat hilal, melihat hilal. Nah, sebenarnya secara dalil yang paling kuatnya adalah melihat hilal gitu ya. Nah, cuman melihat hilal ini ada terbagi 2 lagi. Yang pertama itu ruqyat hilal lokal, artinya di batas wilayah negara masing-masing. Dan yang kedua, ruqyat hilal global, artinya tanpa mempedulikan batas negara. Sehingga di negara manapun terlihat hilal, maka dianggap itu sudah masuk 1 Syawal atau bulan baru di semua negeri Islam dimanapun. Nah, pada saat 1 Ramadan kemarin, 18 Februari, itu hilal terbit di 17 Februari maghrib. Ya, sebenarnya udah masuk 18 ya, 18 Maret maghrib. 18 Maret maghrib. Maka itu sudah masuk 1 Ramadan di tanggal 18, berbarengan dengan
Muhammadiyah waktu itu. Nah, ketika penentuan 1 Syawal gitu ya, kemarin kita pun sebenarnya udah GR ya, ini kayaknya nggak terlihat lah hilal hari ini gitu ya, karena secara hitungan dari Muhammadiyah juga mereka mengatakan baru terlihat bulan itu bisa terlihat secara kasat mata itu berdasarkan perhitungan juga itu baru di tanggal 20 Maret gitu. Terus kemarin itu kita sudah ikutin perkembangan secara dunia, secara global. Dari maghrib sampai jam 12 malam nggak ada kabar. Biasanya tuh kalau ada hilal atau ada hilal tuh Udah kelihatan. Udah ada kabarnya lah ya. gitu, udah kabar-kabar. Akhirnya bobo cantik ya. Sampai jam 2 ditungguin, kadang-kadang nggak ada kabar. Kayaknya besok belum 1 Syawal lah, dah tidur gitu kan. Tiba-tiba dibangun di jam 4. Api besok Lebaran. Udah masuk 1 Syawal hari ini, bukan besok berarti hari ini berarti kan. Pagi udah sebelum 1 Syawal gitu. Ternyata dapat kabar itu terlihat hilalnya di wilayah Afghanistan. Jadi ketika itu sudah terlihat, lalu diambil sumpahnya secara syariat semua sudah oke, maka diumumkan ke seluruh wilayah negeri-negeri Muslim sedunia itu sudah masuk 1 Syawal. Langsung lah ya, nggak jadi sahur ya. Jadi, padahal udah mau nyiapin sahur tuh. Jadi nggak sahur, langsung siap-siap berangkat sholat. Alhamdulillah tadi pagi sudah sholat. Nah harapannya Muhammadiyah besok itu barengan juga sama pemerintah. Ternyata pemerintah menggunakan, bukan ternyata, dari awal memang pemerintah menggunakan ruqyat hilal lokal. Artinya batasan derajat ya. Artinya kalau lokal itu hanya melihat di wilayah negara masing-masing gitu. Jadi kalau di Indonesia ya wilayah Indonesia saja yang dilihat. Kalau di wilayah Indonesia nggak terlihat ya sudah berarti belum bulan baru. Walaupun nanti berapa jam kemudian itu terlihat di wilayah yang lain misalnya. Nah, jadi ya sebenarnya kalau pendapat kami pribadi, karena kami kami merasa yakin bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, artinya Islam itu adalah satu untuk semua negeri-negeri yang ada di seluruh bumi ini gitu. Artinya 1 bulannya, 1 mataharinya, 1 agamanya, sehingga kalau bulannya sudah muncul di malam yang sama itu semua berarti sudah di tanggal yang sama. Jadi tidak dibatasin oleh sekat-sekat negara. Nah ini yang sebenarnya kita sedih ya ketika batas-batas negara ini masih di aplikasikan gitu, dipergunakan. Ini nggak akan kena ban ya ini ya. Insya Allah enggak lah ya, karena semoga enggak gitu. Ketika masih batas-batas negara ini diaplikasikan, sehingga berbeda-beda akhirnya tiap negara menentukan kapan bulan barunya, padahal bulannya sama gitu. Nah terkait perbedaan ketinggian, derajat segala macam juga ini karena umat Islam itu tidak ada kepemimpinan yang satu gitu ya, sehingga masing-masing boleh punya pendapat, masing-masing boleh mengeluarkan pandangan masing-masing gitu. Ya akhirnya jadi perbedaan. Ya yang kasihan kan sebenarnya memang masyarakat ya secara umum yang tiap tahun tuh kebingungan. Ini gimana nih puasanya, ini gimana lebarannya ya. Tanpa benar-benar paham kenapa itu berbeda terus gitu. Nah ini yang kita sedih sebenarnya secara apa ya, untuk bisa berbarengan secara teknis juga agak sulit ya. Bagi kalau dalam satu keluarga pandangannya berbeda ya. Misalnya ada yang ikutin ruqyat global gitu ya, ada yang ngikutin pemerintah gitu. Jadi pas lebarannya beda harinya gitu kan. Jadi masih ada yang puasa, ada yang udah lebaran. Yang ini udah, yang itu belum. Besok ini baru lebaran, yang ini udah selesai gitu. Jadi nggak terasa ramenya. Nggak serempak soalnya, nggak kompak. Masya Allah. Tapi ya itulah ya intinya. Tapi untuk saat ini kalau kami, terutama saya itu silahkan mau pakai pendapat yang mana, tapi harus tahu alasannya gitu. Jadi bukan cuman ya pokoknya aku ikut gitu, nggak boleh gitu. Tapi harus tahu aku ikut ini karena aku yakin yang paling benar itu adalah hisab misalnya. Aku yakin karena yang paling benar itu adalah ruqyat hilal lokal misalnya. Ya silahkan kalau memang yakin seperti itu, tahu dalil-dalilnya, paham kenapanya, silahkan gitu.
Tapi kalau hanya, oh pokoknya aku ikut aja, nah itu sebenarnya sikap yang dihindari, karena dalam Islam juga sebenarnya kita nggak boleh menjadi orang yang taklid buta gitu ya. Jadi pokoknya ikut aja gitu, nggak boleh. Harus tahu dalilnya, harus tahu latar belakangnya kenapa. Ya. Jadi semoga saudara-saudara semua yang di luar sana yang memang kita berbeda lebarannya benar-benar bisa memahami kenapa memilih metode tersebut gitu. Nah, kami memahami yang paling tepat itu adalah rukyat hilal, menggunakan rukyat hilal dan yang globalnya gitu. Jadi bukan hisab. Jadi hisab itu hanya sebagai membantu gitu ya, untuk arahnya kemana, posisinya di mana gitu. Tapi benar-benar masuk 1 bulan baru apa tidaknya itulah dengan wujud hilal itu terlihat secara fisik, secara kasat mata. Dan kami yakin seharusnya Islam itu adalah global gitu. Jadi bulannya satu, ya seharusnya satu untuk seluruh wilayah negeri-negeri Muslim di dunia juga seharusnya. Nah itu pendapat yang kami adopsi. Nah kalau nanti ada yang mau diskusi lebih lanjut, boleh ya kirim komentar saja. Komentar boleh, Japri boleh, silahkan. Ya itu kita Ini itu dasar dari penetapan 1 Syawal yang kita ambil gitu kan. Itu udah clear insya Allah ya. Semoga udah jelas juga buat yang menonton gitu ya. Bisa juga dipahami gitu ya. Jangan sampai perbedaan ini membuat perselisihan gitu. Tapi perbedaan ini memang ada dasarnya masing-masing, ada keyakinannya masing-masing gitu kan. Begitu. Ya, sementara kita simpan saja lah ya perbedaan itu, karena perbedaan itu untuk kita nikmati saja ya, bukan untuk kita buat ribut. Karena emang belum ada satu kepemimpinan di umat Muslim.